Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema penyalahgunaan kekuasaan. Mari kita mau berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan demi kebaikan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang boleh membuka mata hati kami, agar kami boleh melihat kebenaran firman-Mu, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur 82. Kita akan membaca dari ayat 2 sampai ke 4. Demikian firman Tuhan. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Bapak Ibu Saudara, bayangkan suasana sebuah ruang sidang, tetapi bukan di pengadilan negeri. Di dalamnya duduk para pemimpin dunia, hakim, penguasa, influencer, politisi, bahkan pemimpin agama. Mereka mengenakan jubah kebesaran dan memegang tongkat kuasa. Ruangan itu hening, tidak ada yang berbicara. Tiba-tiba sang hakim tertinggi yaitu Allah masuk ke ruangan itu. Dia tidak duduk di kursi tetapi berdiri. Wajahnya penuh wibawa, namun terluka. Dia bertanya, "Berapa lama lagi kalian membela orang fasik dan melupakan orang yang lemah? Kapan terakhir kali kalian membela anak yatim, orang miskin, dan orang yang tertindas?" Satu persatu para penguasa itu menunduk bukan karena menghormati, tetapi karena tahu bahwa mereka telah gagal. Mazmur 82 menggambarkan konsep sidang ilahi yang umum dalam budaya timur dekat kuno, termasuk Mesopotamia dan Kanaan. Bangsa-bangsa di sekitar Israel mempercayai adanya kumpulan ilah yang memerintah dunia di bawah ilah tertinggi. Akan tetapi dalam Mazmur ini, Tuhan berdiri sebagai hakim atas para ilah, bahkan atas mereka yang memiliki kekuasaan spiritual dan politik. Siapakah para ilah atau Elohim itu? Ada dua pandangan utama. Pertama, menurut pandangan spiritual, para ilah merujuk pada makhluk surgawi seperti malaikat atau penguasa rohani yang diberi tanggung jawab untuk mengatur bangsa-bangsa. Terdapat di dalam Ulangan 32 ayat yang ke-8 sampai 9 dan juga Ayub pasal yang pertama. Kedua, menurut pandangan manusiawi, para ilah merujuk pada pemimpin-pemimpin manusia, yaitu hakim, raja, yang diberi otoritas ilahi untuk menjalankan keadilan, tetapi menyalahgunakan otoritasnya. Kedua pandangan ini bersepakat bahwa sorotan utamanya adalah penyalahgunaan kekuasaan. Kasus penyalahgunaan kekuasaan bukan hanya terjadi pada masa lalu, tetapi juga pada masa kini. Jangan mengira bahwa Tuhan menutup mata terhadap hal itu. Tuhan akan mengadili setiap orang yang berlaku tidak adil, karena Dialah hakim tertinggi yang akan menuntut keadilan sosial bagi anak yatim dan mereka yang lemah, tertindas, dan miskin. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi wakil Allah yang menegakkan keadilan bagi dunia ini. Kita dipanggil untuk membela hak anak yang terabaikan, memperjuangkan suara mereka yang tertindas, dan memberi pengharapan bagi mereka yang putus asa. Gereja bukan hanya merupakan tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat pengharapan dan perubahan sosial. Mengabaikan panggilan ini berarti memperlemah kesaksian kita sebagai garam dan terang dunia. Bapak Ibu Saudara, berdirilah bersama Allah, Sang Hakim yang adil, dan jadilah alatnya yang menghadirkan kerajaannya di tengah dunia yang rusak ini. Apakah Anda bersedia menjadi saksi di tengah dunia yang rusak ini? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar.
Kami sadar bahwa Engkau adalah hakim yang adil, yang tidak pernah menutup mata terhadap apapun yang terjadi di kehidupan ini. Dan kami tahu bahwa Engkau mau setiap kami menjadi saksi-Mu. Ampuni kami Tuhan yang sering kali mengabaikan panggilan-Mu dan bersikap tidak peduli dengan keadaan di sekitar kami. Bahkan sikap kami tidak mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan boleh memakai setiap kami yang terbatas ini untuk menjadi alat-Mu dan menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.